Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya shop iler lengkap One Piece chapter 1177 dihilangkan juga oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para OP yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1177 mendapatkan judul Furious, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti marah besar. One Piece 1177 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Zoro, Hajrudin, Stenson, Dory, dan juga Brogy akhirnya melancarkan serangan mereka ke pasukan raksasa yang masih terkena efek Domi reversi. Serangan mereka sangat brutal karena mereka tahu jika para monster itu harus bisa dihabisi dalam sekali serangan. Jika tidak, maka mereka akan pulih seketika karena kemampuan regenerasi mereka. Chopper dalam mode Monster Point ikut bertarung dan menyerang seorang raksasa Domi reversi, di mana setelah terkena serangan Chopper tersebut, sang raksasa itu tiba-tiba kembali ke bentuk normalnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana cara Chopper bisa mengalahkan raksasa yang terkena Domi reversi? Padahal sebelumnya terlihat dengan jelas bagaimana cara Dory dan Brogy bisa terbebas dari kutukan tersebut. Mereka memenggal kepala satu sama lain, sehingga Zoro dan yang lainnya membuat kesimpulan jika instant death lah yang dapat membebaskan mereka dari kutukan Domi reversi. Apalagi ukuran tubuh dari Monster Point Chopper lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran para raksasa Domi reversi. Seharusnya pukulannya tidak akan berujung pada kematian instan. Apakah ini semua ada hubungannya dengan kekuatan buah iblis milik Chopper yang masih belum terungkap sampai saat ini? Menarik. Scene kemudian berpindah ke arah sekolah dan perpustakaan. Kelompok Sanji berhasil menahan Killingham. Sanji menyerahkan kepala Killingham kepada Jinbe, sementara dia dan Franky mengikat kaki Killingham. Killingham berteriak kesakitan karena tidak bisa beregenerasi. Yap, tendangan Ifrit Jambe milik Sanji ternyata berhasil membuat kepala Killingham terlepas dari badannya. Tapi menariknya adalah, kenapa Killingham tidak bisa beregenerasi? Apakah karena kepalanya tidak menyentuh tanah? Meskipun dengan cara seperti ini, para kesatria dewa tidak mati. Namun setidaknya, mereka tak akan bisa melanjutkan pertarungan di Elbaf. Atau justru ternyata Sanji tanpa sadar sudah menggunakan Advance Hosoku Haki dalam serangannya. Menarik, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Loki dan Luffy akhirnya sampai di tempat grup Sanji berada. Namun Nami langsung memarahi mereka karena membakar hutan dengan petir itu. Loki pun tertegun alias kaget oleh hal tersebut dan Luffy menundukkan kepalanya. Adegan kemudian memperlihatkan Usopp yang bergabung dengan Brook, tetapi keduanya dikalahkan oleh Imu. Usopp marah dan mendapatkan momen penting saat dia berdiri, berteriak kepada Imu bahwa Elbaf adalah negeri para pejuang. Usopp mengecam Imu karena menggunakan taktik pengecut untuk melawan para pejuang Elbaf dan mengatakan bahwa dia harus bertarung dengan tangannya sendiri secara langsung. Usopp menembakkan serangan ledakan ke arah Imu, tetapi Imu bergerak dengan sangat cepat dan muncul di depan Usopp. Ledakan besar itu malah mengenai semuanya, membuat Usopp dan Brook tergeletak tak sadarkan diri. Di akhir chapter, Luffy marah saat melihat Usopp dan Brook dikalahkan. Imu menyatakan Nika dan Nidhogg, pilih menyerah atau mati. Pertarungan ini akan membelah dunia. Catatan editor, akhirnya mereka bertemu secara langsung. Ya, pada akhirnya Imu sudah mendeklarasikan peperangan terhadap Nika dan Nidhogg, musuh lamanya, musuh yang pernah bertarung di abad kekosongan. Perang besar yang telah membuat kenaikan air laut yang sangat masif sehingga telah menenggelamkan banyak pulau di masa lalu.
Imo memperingatkan keduanya, jika mereka tak mau menyerah, maka pilihannya hanya satu, yaitu kematian, dan dunia akan kembali dalam kekacauan sama seperti yang terjadi pada 800 tahun yang lalu. Namun hal ini menjadi sangat menarik, karena semua ini ternyata sudah tertulis dalam kitab suci Harley. Jarul sebelumnya mengatakan jika dunia ini terbelah, maka para raksasa dipastikan akan bertarung melawan pemerintah dunia. Dan yang tidak Imo sadari adalah dalam teks yang ada di dalam Harley, perang di dunia ketiga akan dimenangkan oleh sang dewa matahari, di mana Imo sudah membuat sebuah keputusan yang salah karena telah membuat Luffy dalam wujud Gear 5 menjadi sangat marah. Gear 5 Luffy yang sebelumnya hanya hahaha hihi, kini masuk ke mode serius dan marah besar. Apa yang bisa dilakukan oleh Luffy di modenya ini? Jika sebelumnya dia bisa menciptakan benda-benda receh dengan imajinasinya seperti topi, kacamata, dan lain-lain, bisa-bisa Luffy menciptakan sesuatu yang lebih berbahaya dari semua itu. Entah apakah Imo yang wujud aslinya berada di Merijoa dan hanya mengendalikan tubuh Gunko yang sedang berada di Elbaf, bisa mengalahkan Luffy dan juga Loki. Apalagi Loki sudah jelas-jelas mampu menghabisi kesatria dewa yang bahkan memiliki kekuatan keabadian. Belum lagi kelompok bajak laut topi jerami harus mengalahkan dua anggota kesatria dewa yang lain, yaitu Somers dan juga Killingham. Keduanya saat ini memang berada dalam kondisi yang mengenaskan. Somers baru saja dihancurkan oleh Luffy dan Loki. Kemudian kepala dari Killingham juga baru saja dijadikan mainan oleh Sanji. Arc Elbaf sudah jelas sebentar lagi akan berakhir, karena semua time bomb yang biasanya ada di setiap arc kini sudah berhasil dihentikan oleh kru topi jerami. Mulai dari anak-anak yang disandra, lalu kebakaran perpustakaan burung hantu dan juga sekolah walrus yang sudah berhasil dipadamkan, dan para raksasa Domi Reversi yang berniat untuk menghabisi Jarul, semuanya sudah berhasil dikembalikan ke wujud normal mereka. Hanya tinggal 3 anggota kesatria dewa yang harus mereka lenyapkan dari negeri Elbaf. Pertama, Somers. Jika dia berhasil bangkit kembali, sudah jelas dia akan menjadi lawan dari Zoro. Kemudian Killingham yang sudah jelas menjadi lawan Sanji. Dan terakhir Imo Gunko yang akan berhadapan langsung dengan Nika dan Nidhogg alias Luffy dan Loki. Pada akhir One Piece chapter 1177 ada Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.